yang berkaitan dengan pembahasan dari soal PAS Matematika Minat kelas 10 yang ada di SMAI Nurul Fikri Boarding School Lembang. Di soal pertama, di sini yang ditanyakan adalah nilai dari X minus Y pangkat X minus Y seandainya diketahui nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, untuk soal tipe ini, kita tinggal substitusi saja. Setiap X kita ganti dengan 2 dan setiap Y kita ganti menjadi negatif 2. Sehingga yang di soal X minus Y pangkat dengan X minus Y itu dapat kita ganti setiap variabel X kita ganti menjadi 2 dan setiap variabel Y kita ganti menjadi minus 2. Begitupun juga untuk pangkatnya 2 minus minus 2. Oke, kita lanjutkan. Ini menjadi 2 minus minus 2. 2 dikurangi minus 2, maka ini menjadi 4. 2 minus minus 2 pangkat 4. Minus 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Dengan kata lain, nilai yang dimaksud adalah negatif 14. Itu untuk soal yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini ada bentuk campuran dari eksponen yang diminta adalah menyederhanakannya. Maka untuk menyederhanakan kita akan menggunakan beberapa sifat. Di antaranya sifat yang pertama, di mana kita punya A kali B pangkat N, maka pangkatnya ini berlaku untuk A dan juga B. A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Oke, untuk bagian mana sifat ini digunakan? Sifat ini digunakan untuk menyederhanakan yang berada di dalam tanda kurung kemudian dikuadratkan. Ada dua yang perlu kita sederhanakan sehingga menjadi 3 pangkat K plus 8 dikali dengan 7. 3K plus 1 kali 2. Oke, sederhananya kayak gini. 3K plus 1 kalikan dengan 2, maka menjadi 6K plus 2. Dengan kata lain, untuk 7 nanti pangkatnya berubah menjadi 6K plus 2. Dengan cara yang sama, kita pun bisa mendapatkan untuk yang 3 pangkat 4K minus 1. Kalikan 2 untuk pangkatnya, maka menjadi 3 pangkat 8K minus 2. Yang bawahnya juga sama. 7 pangkat 2K pangkat 3. Nah, pangkat dipangkatkan berarti menjadi perkalian. 7 pangkat dengan 2 kali 3 6K dikalikan dengan 3 pangkat 3K kali 3 itu adalah 9K dan 2 kali 3 itu adalah 6. Oke, berikutnya di sini ada yang bisa kita sederhanakan lagi. Di sini pun sama, kita menggunakan sifat di mana kalau misalkan kita punya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah M plus N. Sehingga 3K plus 8 kali 3 pangkat 8K minus 2. Ini menjadi 3K ditambah 8K 9K. 8 kurangi 2 plus 6 dikali dengan 7 pangkat 6K plus 2. Nah, pangkat plus 2 ini boleh juga kita pisahkan menjadi 7 pangkat 2. Per 7 pangkat 6K dikali dengan 3 pangkat 9K plus 6. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan habis. Dengan kata lain, jawaban akhirnya adalah 7 pangkat 2 sama dengan 49. Oke, itu untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Berikutnya, kita ke soal nomor 3. Diketahui bahwa jarak rata-rata matahari bumi adalah sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Yang kalau kita ubah menjadi 150 juta kilometer. Oke, nolnya banyak banget.
maka kita nyatakan dalam bilangan bentuk berpangkat 15 kali dengan 10. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15 kali 10 pangkat 7. Begitupun juga untuk yang berikutnya. Kecepatan cahaya adalah 300 juta meter per detik. 300 juta meter. Berarti ini sama dengan 300 juta meter. Karena di sini tidak sama, yang atas bentuk kilometer, yang bawah bentuk meter. Berarti yang bawah harus kita ubah dulu menjadi bentuk kilometer. Kalau kita ubah menjadi bentuk kilometer, ingat meter ke meter itu kan 1000. Dengan kata lain, 300 juta meter itu sama saja dengan 300.000 kilometer. Ini per detik ya, per sekund. Atau boleh juga kita nyatakan dalam bentuk bilangan eksponen 3 kali 10 pangkat, nolnya ada 5, 10 pangkat 5. Dengan demikian, yang ditanyakan adalah kecepatan. Oke, di mana rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu. Oh, sorry. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Berarti sini waktu jarak per kecepatan. Oke. Karena yang ditanyakannya adalah waktu berapa detik. Jaraknya kita punya 15 kali 10 pangkat 7. Sedangkan kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 5. Dengan kata lain, nanti untuk waktunya adalah 5 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 500 sekon atau 500 detik ya. Itu nomor 3. Berikutnya, nilai dari akar 5 pangkat akar 2 pangkat 2. Nah, di sini agak sedikit tricky untuk soalnya. Karena bisa aja kita mengubah urutan pangkatnya dengan memperhatikan sifat. Bahwa kalau misalkan kita punya A pangkat N, pangkat M ini akan sama saja dengan A pangkat M pangkat N, di mana hasil akhirnya adalah A pangkat M kali dengan N. Oke. Dari sana berarti kita bisa mengubah untuk urutan pangkatnya akar 5 pangkat dengan akar 2 pangkat 2. Ini sama saja dengan akar 5 pangkat 2 kemudian pangkat akar 2. Atau dengan kata lain, ingat juga bahwa untuk bentuk akar itu A pangkat M akar N itu sama saja dengan A pangkat M per N. Jadi bentuk akar bisa dinyatakan dalam bentuk eksponen berupa bilangan pecahan. Oke, dengan demikian, maka akar 5 bisa kita nyatakan menjadi 5 pangkat setengah pangkat 2 akar 2. 2 kali setengah. 2 kali setengah ya berarti 1. Dengan kata lain hasil akhirnya adalah 5 akar 2. Baru 4 soal. Ya, kita lanjutkan untuk berikutnya. Soal nomor 5 yang ditanyakan adalah hasil dari suatu bentuk logaritma di mana terdapat bentuk logaritma yang lain yang telah diketahui hasilnya. Jika 3 log 5 sama dengan A, nah informasi ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Berapakah nilai dari 9 log 625? Nah, 9 bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 pangkat 2. Dan ini adalah basisnya. Log 625. 625 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk 5 pangkat 4. Kemudian ingat sifat di sini. Sini ada sifat yang bisa kita gunakan. Sifat di mana jika kita punya A pangkat M log B pangkat N, maka ini dapat kita nyatakan dalam bentuk N per M dikali dengan A log B.
Oke. Berbekal sifat tersebut, maka 3 pangkat 2 log 5 pangkat 4 dapat kita tuliskan juga menjadi 4/2 3 log 5. 4 bagi 2, 2. 3 log 5 sudah diketahui di soal. 3 log 5 nilainya adalah A. Berarti jawabannya adalah 2A. Nah, berikutnya. Nomor 6. Log 2x plus 6 dibagi dengan log 2 dikurangi dengan 2 log x plus 3. Nah, di sini ada sifat yang bisa kita gunakan. Sifatnya adalah jika kita punya A log B, ini dapat dinyatakan dalam bentuk log B per log A dengan basis baru yang harus sama antara pembilang dan penyebutnya. Oke, di sini berlaku juga sifat ini untuk kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Nah, di sini di soal kita punya log 2x plus 6 per log 2. Seolah-olah kalau kita tuliskan menjadi seperti ini. Log 2x plus 6 per log 2. Nah, dari sini kan terlihat bahwa untuk log 2x plus 6 per log 2 dapat juga dituliskan menjadi 2 log 2x plus 6. Oke. Dengan kata lain, nanti untuk soalnya akan berubah bentuk tanpa mengubah nilainya. Berarti log 2x plus 6 per log 2 kurangi dengan 2 log x plus 3. Ini sama dengan, pertama kita naikkan dulu untuk basisnya. Log 2 berubah menjadi basis, menjadi 2 log 2x plus 6 kurangi dengan 2 log x plus 3. Oke, di sini juga kita akan menggunakan sifat dari logaritma. Sifat yang mana? Kalau kita mempunyai suatu operasi logaritma berupa pengurangan di mana basisnya sama, misal kayak gini, A log B kurangi dengan A log C, maka kita dapat menyatakannya dalam bentuk pembagian di numerusnya, A log B per C. Oke, sehingga bentuk di atas 2 log 2x plus 6 minus 2 log x plus 3 dapat kita ubah bentuknya menjadi 2 log 2x plus 6 per x plus 3. Nah, numerus yang berikutnya x plus 3. Atau ini bisa juga disederhanakan menjadi 2 log 2x plus 2 log 2-nya kita keluarkan, sisa x plus 3 per x plus 3. Sini ada yang bisa kita coret. Sisa 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Nilai x yang memenuhi persamaan 5 pangkat x plus 3 sama dengan 1000. Oke, di sini kita sudah masuk ke bentuk persamaan pada bentuk eksponen. Dan untuk soal seperti ini, kita harus mengidentifikasi dulu apakah basisnya sama. Ini kan kalau kita tuliskan menjadi 5 pangkat x plus 3 sama dengan 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Oke, di sini kita punya basisnya beda untuk ruas kiri dengan ruas kanan. Pangkatnya juga beda untuk ruas kiri dengan ruas kanan. Maka yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan memberikan logaritma untuk di kiri dan di kanannya. Log 5x, 5 pangkat x plus 3 sama dengan log 10 pangkat 3. Oke. Nah, berikutnya. Diingat juga di dalam salah satu sifat logaritma ada sifat yang seperti ini. Sifat A
log B pangkat N itu sama dengan N dikali dengan A log B. Dengan kata lain, pangkat yang ada pada numerus dapat kita pindahkan ke depan dalam bentuk perkaliannya. Berarti ini menjadi X plus 3 dikali dengan log 5 sama dengan log, kita ibaratkan 10 pangkat 3 jadi log 1000. Oke, berikutnya ini kita kalikan ke dalam. X kali log 5, 3 kali log 5, sehingga menjadi X kali dengan log 5 ditambah dengan 3 kali dengan log 5 sama dengan log 1000. Atau boleh juga kita tulis menjadi X kali dengan log 5 tambah dengan log 5 pangkat 3 sama dengan log 1000. Nah, di sini kita pindah ruas ya untuk log 5 pangkat 3. X kali dengan log 5 sama dengan log 1000 kurangi dengan log 5 pangkat 3, 125. Atau menggunakan sifat. Nah, sifatnya sebelumnya. Nah, ditulis lagi. A log B min A log C sama dengan A log B per C. X dikali dengan log 5 itu sama dengan log. Nah, pengurangan logaritma 100 dibagi 125. 100 per 125. Atau dengan kata lain, ini menjadi X kali dengan log 5 sama dengan log 8. Nah, tinggal pindah ruas ya. X sama dengan log 8 per log 5. Ketemu lagi. Nah, X sama dengan numerus yang di bawah pindahin ke atas. 5 log 8. Wah, udah. Oke, berikutnya. Jadi di persamaan ataupun pertidaksamaan eksponen dan logaritma, untuk sifat-sifat itu akan selalu terus dipakai. Oke, berikutnya ke soal nomor 8. Nilai-nilai X bulat yang memenuhi persamaan X minus 2 pangkat dengan X kuadrat minus X minus 2 sama dengan 1 adalah. Nah, di sini kalau kita identifikasi berarti ada H-nya adalah X minus 2 dan juga pangkatnya Fx dan pangkatnya satu lagi adalah Gx pangkat 1 pangkat 1 ya 1. Oke. Sekarang untuk penyelesaian bagian pertama. Penyelesaian bagian pertama kita cari untuk pangkat atau untuk nilai dari X kuadrat minus X minus 2 hasilnya supaya sama dengan 0. Kenapa supaya sama dengan 0? Karena kalau eksponennya ini bernilai 0 kan bilangan berapapun hasilnya dipangkatin 0 ya menjadi 1, berarti memenuhi. Berarti di sini kita faktorkan menjadi X minus 2 dan juga X plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 1. Tapi hati-hati, di sini X sama dengan 2. Kalau kita substitusikan X kurangi 22 kurangi 2, 0. Di matematika, 0 pangkat 0 adalah bentuk yang tidak didefinisikan, infinite. Dengan kata lain, untuk penyelesaian X sama dengan 2 tidak akan kita gunakan. Kita hanya menggunakan X sama dengan minus 1. Oke, berikutnya. Penyelesaian bagian yang kedua. Penyelesaian bagian yang kedua, kita jadikan supaya pangkatnya basisnya X minus 2 bernilai sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau misalkan basisnya sama dengan 1, dia dipangkatin berapapun hasilnya ya 1. X minus 2 sama dengan 1. Dengan kata lain, nilai X sama dengan 3. Oke, ini juga kita gunakan. Kemudian berikutnya,
Bagaimana kalau misalkan pangkatnya negatif 1? Karena kan negatif 1 pangkatnya. Kalau misalkan nilai X-nya atau nilai yang basisnya dia bernilai negatif 1. Karena negatif 1 kalau dipangkatin genap hasilnya kan juga sama dengan 1. Oke, berarti kita boleh untuk mencobanya. X minus 2 ini sama dengan minus 1. Dengan kata lain, nilai X sama dengan min 1 tambah 2. Maka menjadi 1 positif. X sama dengan 1. Tapi di sini kita harus melakukan pengujian dulu. Apakah 1 oke. Oh iya pasti ya. Kalau misalkan kita substitusi 1 kurang 1 ya 0 kurang 2 negatif 2 1 X-nya 1 nih di sini. Di sini jadi min 1 pangkat dengan minus 2. Ya hasilnya 1 karena pangkatnya pangkat genap. Dengan demikian ini pun sama juga bisa digunakan. Dengan kata lain, di sini kita mendapatkan untuk solusinya ada 3, yaitu minus 1, 3 dan juga 1. Atau ya C ya. Yuk, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi 3 pangkat 2X minus 5 kali 3X minus 36. Nah, hati-hati di sini kita harus menggunakan permisalan. Misal P itu sama dengan 3 pangkat X. Sehingga ketika kita melakukan permisalan seperti itu, 3 pangkat 2X akan kita rubah menjadi P pangkat 2. Minus 5 kali P berarti 5P minus 36 sama dengan 0. Berikutnya kita faktorkan untuk mendapatkan nilai P-nya. Cuman ingat, setelah kita dapatkan nilai P, kita kembalikan lagi P-nya ke bentuk 3 pangkat X. Berarti di sini P. Bilangan yang mungkin adalah minus 9 dan juga plus 4. Atau dengan kata lain, P sama dengan 9 atau P sama dengan minus 4. Oke, berikutnya kita kembalikan. P itu tadi adalah 3 pangkat X sama dengan 9. Dengan kata lain, X yang memenuhi adalah 2. Sedangkan yang satu lagi, 3 pangkat X sama dengan minus 4. Nilai X yang memenuhi di sini tidak ada. Dengan kata lain, untuk solusinya di sini hanya 2 saja. Berarti yang D. Selanjutnya, 2 dikali dengan 3 log Y sama dengan 3 log X plus 1 plus 2. Nah, hati-hati di sini karena angka 2 ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk logaritma juga supaya nanti enak untuk mengoperasikannya. Kemudian kita juga harus ingat kalau ada bilangan di depan, dia boleh dijadikan pangkat untuk numerusnya. Dengan kata lain, 2 dikali 3 log Y dapat kita tulis menjadi 3 log Y pangkat 2 sama dengan 3 log X plus 1 plus 2. Nah, hati-hati. Kalau misalkan kita mau mengubah basisnya jadi basis 3. Berarti numerus yang paling cocok ya 3 pangkat 2. Karena kan 2 kalau pindah ke depan jadi 2 dikali dengan 3 log 3 atau 2 kali 1, 2. Nah, berikutnya 3 log Y kuadrat sama dengan, di sini ada penjumlahan logaritma, maka numerusnya bisa kita kalikan. Jadi 3 log 3 kuadrat ya 9 kali dengan X plus 1. Karena basisnya sudah sama, berarti boleh kita tuliskan ya basis logaritmanya yang sama, 3 log, ruas kiri dan ruas kanan juga sama, 3 log. Berarti ini tinggal Y kuadrat sama dengan 9 kali dengan X plus 1. Nomor berapa berarti sekarang? Nomor 11. Nilai X yang memenuhi persamaan logaritma basis 2 dari X kuadrat minus 2X plus 1 sama dengan 0. Oke. Hati-hati dengan angka 0 yang berada di ruas sebelah kanan. Ini menjadi 2 log X kuadrat minus 2X plus 1
sama dengan 0 kali dengan 2 log 2. Nah, kalau misalkan kita ragu-ragu berapa sih numerusnya, kalau misalkan basisnya kita jadikan sama dengan yang kiri, boleh juga kita tulis seperti ini. Atau dengan kata lain, si angka 0 ini dia boleh kita nyatakan menjadi pangkat, sehingga menjadi 2 log x kuadrat minus 2x plus 1 sama dengan 2 log 2 pangkat 0. Oke, basisnya sudah sama, berarti boleh kita abaikan, sehingga tinggal tersisa x kuadrat minus 2x tambah dengan 1 sama dengan 1. 2 pangkat 0 kan 1. Atau menjadi x kuadrat minus 2x sama dengan 0. Dan kata lain, tinggal kita cari nilai x yang dapat menghasilkan 0 di sini. X minus 2 difaktorkan. Nah, di sini akan kita dapatkan dua buah nilai x. X yang pertama adalah 0 atau x yang kedua sama dengan 2. Lanjut, nomor 12 berikutnya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 5 pangkat 3x plus 4 lebih kecil daripada 5 pangkat x minus 8. Di sini enak nih. Basisnya sudah sama, berarti boleh kita abaikan. Tinggal kita fokus ke eksponennya. 3x plus 4 lebih kecil daripada x minus 8. Nah, tinggal kita kelompokkan. Yang dalam bentuk variabel ke sebelah kiri misalkan, yang dalam bentuk konstanta ke sebelah kanan. Berarti menjadi 3x minus x lebih kecil dari minus 8. 4 pindah ruas jadi minus 4. 3x kurang x jadi 2x lebih kecil daripada minus 12. Atau x lebih kecil daripada minus 12 bagi 2 minus 6. Yang D. Nomor 13 berikutnya. Di sini juga sama, terus menggunakan sifat-sifat dari eksponen dan logaritma. 2 pangkat 2x minus 1 kali dengan 3 pangkat 2x. Pangkat minus 1 ini dia menunjukkan dalam bentuk pecahan 2 pangkat 2x kali dengan 1 per 2 kali dengan 3 pangkat 2x lebih kecil sama dengan 18. Oke, yang 1 per 2 nya boleh kita pindahin ruas ke sebelah kanan, sehingga dia menjadi perkalian. 2 pangkat 2x kali dengan 3 pangkat 2x lebih kecil sama dengan 18 kali 2, 36. Kemudian ini pun sama, 2 pangkat 2x kali 3 pangkat 2x. Nah, masih ingat sifat yang di awal tadi? Bahwa A pangkat N kali B pangkat N dapat dituliskan jadi A kali B pangkat N. Dengan kata lain, ini sama dengan 6 pangkat dengan 2x. Lebih kecil sama dengan 36 dapat kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat juga menjadi 6 pangkat 2. Atau ini di sini basisnya udah sama nih, 6. Kiri 6, kanan 6, berarti kita bisa fokus ke pangkatnya saja. 2x lebih kecil sama dengan 2 atau x lebih kecil sama dengan 2 bagi 2, 1. Nah, ada. Dan berikutnya nomor 14 seperti di sini. Batas nilai x yang memenuhi pertidaksamaan logaritma basis setengah dari 1 minus 2x lebih kecil daripada 3. Nah, hati-hati di sini karena basisnya dalam bentuk pecahan. Nah, sehingga kita ubah dulu menjadi bentuk bilangan bulat. Caranya dengan mengikuti sifat dari A pangkat M log B pangkat N, ini menjadi N per M. A kali dengan A log B. Ya, berarti setengah itu dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 log 1 minus 2x lebih kecil daripada 3. Atau boleh juga kita tulis satunya pindah ke depan, minus satunya
minus 2, minusnya di bawah ya, minus 2 log 1 minus 2x lebih kecil daripada 3. Apa kalau misalkan kita ingin ngubah nih tanda negatifnya ke sebelah kanan gimana? Boleh. Caranya dengan kali minus 1. Kali minus 1, tapi ingat ada yang berubah kalau dikali dengan negatif. Apa? Tandanya. Asalnya lebih kecil menjadi lebih besar. 2 log 1 minus 2x lebih besar daripada minus 3. Oke, kita nyatakan dalam bentuk basis 2 semuanya. Maka ini menjadi 2 log 1 minus 2x lebih besar dari 2 log 2 pangkat minus 3. Oke, di sini basisnya sudah sama. 2 log 1 minus 2x lebih besar daripada 2 log 2 pangkat minus 3. Kita abaikan untuk logaritmanya, maka menjadi 1 minus 2x lebih besar daripada 2 pangkat minus 3. Ini kan sama dengan 1/8. Minus 2x lebih besar daripada 1/8 kurangi dengan 1. Nah, berarti minus 2x lebih besar dari minus 7/8. Hati-hati, ini jangan langsung dipindah, minus 2 pindah ke kanan, kemudian nanti bagian negatif jadi positif, enggak seperti itu. Hati-hati ketika berhadapan dengan tanda negatif. Caranya kita kalikan dulu dengan minus 1. Kali minus 1, sehingga ketika dikalikan dengan minus 1, negatifnya hilang untuk kedua ruas, tandanya berbalik. Tinggal kita pindahkan untuk duanya menjadi x lebih kecil dari 7/8 kali 2, 16. Berarti yang B. 14 tinggal 15. Nah, sekarang diberikan pernyataan sebagaimana berikut. Ada 4 buah pernyataan dan kita harus mengecek satu persatu. Oke. Ingat di sini berkaitan dengan grafik dan juga kita juga harus mengingat sifat definisinya. Pada A pangkat X terdefinisi untuk seluruh nilai X kan. X-nya mau negatif, mau positif, dia ada nilainya. Berarti di sini untuk seluruh bilangan. Tapi kalau misalkan dalam bentuk logaritma A log X, dia ada syarat. Dimana untuk A-nya A-nya harus lebih besar daripada 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan untuk nilai X-nya, X harus lebih besar daripada 0. Karena semakin mendekati nilai X sama dengan 0, maka hasilnya akan semakin mendekati ke negatif tak hingga. Untuk yang positif, untuk yang A log X. Tapi kalau untuk A log 1/X berarti tak hingga positif. Dengan kata lain, di sini akan kita temukan ada 2 buah pernyataan yang benar di dalam soal ini, yaitu pernyataan 1 dan juga pernyataan yang ketiga. Jadi 1-nya benar, 3-nya benar. Bagaimana dengan pernyataan 2 dan pernyataan 4? Nah, pernyataan 2 dan pernyataan 4 ini salah. Ini salah. Ini salah, pernyataan 2 dan pernyataan 4. Ini salah. Kenapa? Karena grafik fungsi eksponen dia tidak akan berpotongan grafiknya kalau misalkan nilai X-nya sama dengan 0. Begitupun juga untuk pernyataan keempat, 10 pangkat 0 kan hasilnya sama dengan 1, sedangkan log 0 dia ya tidak didefinisikan. Sehingga untuk pernyataan 2 dan 4 dia bernilai salah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk soal cerita atau soal aplikasi dari eksponen dan logaritma.
Di sini berkaitan dengan pertumbuhan bakteri, di mana untuk persamaannya diberikan M sama dengan 1000 kali dengan 2 pangkat KT. Di mana M itu adalah jumlah bakteri, K adalah koefisien pertumbuhan bakteri, dan T adalah lama waktu dalam hari. Setelah 6 hari penelitian, populasi bakteri adalah 8000. Berarti 8000 itu dia dihasilkan, ikutin ke bentuk persamaan yang diberikan. Dengan 1000 kali dengan 2 pangkat K T. T-nya berapa? T-nya dikasih di sini. Setelah 6 hari, berarti T-nya adalah 6 kali 6. Dengan rumus awalnya adalah M sama dengan 1000 kali dengan 2 pangkat K kali T. Oke, kita lanjutkan. 8000 bagi 1000 ya, jadi 8 sama dengan 2 pangkat 6K. 8 itu bisa kita nyatakan juga dalam basis 2. Menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6K. Nah, basisnya sudah sama, berarti kita boleh berfokus ke eksponennya saja. 3 sama dengan 6K. Dan kata lain, nilai K sama dengan setengah. 3 bagi 6 kan 1/2. Sehingga kita dapat nih untuk nilai K-nya sama dengan setengah. Dengan kata lain, rumus ini nanti akan kita rapihkan menjadi M sama dengan 1000 kali dengan 2 pangkat setengah T. Selanjutnya tinggal kita substitusi aja. Apa yang ditanyakan? Waktu penelitian. M-nya adalah 32.000 sama dengan 1000 kali dengan 2 pangkat dengan setengah T. Nah, 32.000 bagi 1000 jadi 32 ya. Ini menjadi 32 sama dengan 2 pangkat setengah T. Dengan cara yang sama, kita ubah 32 ini menjadi bentuk eksponen basis 2. Berarti 2 pangkat 5. 2, 4, 8, 2 pangkat 5. 2 pangkat setengah T. Ya, basisnya sudah sama. Berarti bisa kita fokuskan ke eksponennya saja. 5 sama dengan setengah T. Berapa nilai T? T sama dengan 10. Dengan kata lain, untuk pertumbuhan bakterinya, supaya bisa mencapai 32.000 itu, dibutuhkan waktu selama 10 hari. Oke. Berikutnya, berkaitan dengan taraf intensitas. Taraf intensitas ini merupakan salah satu aplikasi dari eksponen dan logaritma yang berkaitan dengan fisika. Nah, adapun untuk rumus-rumusnya ada cukup banyak juga yang nanti akan dipelajari lebih mendalam di pelajaran fisika. Di sini yang ditanyakan adalah taraf intensitas bunyi yang dihasilkan dari 100 klakson. Nah, rumusnya adalah TI N, di mana N itu menyatakan banyaknya sumber bunyi, sama dengan TI 0, taraf intensitas 0, taraf intensitas awal berarti, ditambah dengan 10 kali dengan log kali N. Log N, sorry, bukan log kali N. Log N. Logaritma basis 10 dengan numerusnya adalah N. Oke. Kita punya TI 0-nya 60 desibel. 60 tambah dengan 10 kali berapa sumber bunyinya? Sumber bunyinya ada 100. Log 100 sama dengan 60 tambah dengan 10 kali 10 log 100. Berarti 10 pangkat 2 ya, cuma hasilkan 100. 10 kali 2 sama dengan 20 tambah 60, 80 desibel. Dengan kata lain, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan dari 100 klakson yang dibunyikan secara bersamaan itu adalah 80 desibel. Dan berikutnya ini berkaitan dengan apa nih? Salah satu aplikasi dari logaritma dan juga eksponen yang hubungannya berkaitan dengan geografi atau geologi ya, yang digunakan untuk mengukur skala Richter dari suatu gempa. Dengan rumusnya, skala Richter itu sama dengan logaritma amplitude per waktu atau per periode ditambah dengan faktor pelemahan B. Dan kata lain, tinggal substitusi saja. A-nya adalah 3000 per 3 tambah dengan pelemahannya 6,25 atau sama dengan log 1000
3000 bagi 3 kan 1000, tambah 6,25. Dengan kata lain, log 1000 itu adalah 3 tambah 6,25, hasilnya sama dengan 9,25. Skala Richter. Berikutnya, nomor 19. Persentase pertumbuhan penduduk suatu provinsi adalah tetap per tahunnya. Jumlah penduduk daerah tersebut pada akhir tahun 2017 adalah 800.000 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 2020 adalah 926.100 jiwa. Persentase pertumbuhan penduduk daerah tersebut adalah berapa? Kita gunakan rumus pertumbuhan penduduk secara umum, ya, di mana MN rumusnya sama dengan M0 kali dengan 1 plus R pangkat dengan N, di mana N itu adalah selisih waktu. Oke, kita hitung dulu selisih waktunya. 2020 kurangi 2017 sama dengan 3. Ini untuk nilai N-nya. Dan kata lain, pada tahun 2020 jumlah penduduknya adalah 926.100 jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 itu adalah 800.000 jiwa. Dengan pertumbuhannya 1 plus R pangkat N. N-nya udah diketahui, N-nya ada 3. Oke, berarti ini tinggal dibagi 926.100 per 800.000 sama dengan 1 plus R pangkat 3. Nah, di sini karena angkanya juga tidak begitu bagus, maka diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Di mana 926.100 per 800.000 itu ini sama dengan 1,157625 sama dengan 1 plus R pangkat 3. Untuk mendapatkan nilai R-nya, maka ruas sebelah kiri harus kita akarkan 3. Akar 3, 1,157625 sama dengan 1 plus R. Dan ini hasilnya adalah 1,05 sama dengan 1 plus R. Dimana untuk nilai R-nya sama dengan 1,05 kurangi 1 dan R sama dengan 0,05, yang kalau kita ubah ke dalam bentuk persen maka ini sama dengan 5%. Oke, dan soal terakhir tadi 5% ya. Soal terakhir berkaitan dengan peluruhan. Nah, nanti kaitannya dengan kimia. Diketahui terdapat sebuah benda radioaktif dengan massa 8 gram dengan waktu paruh setiap 870 tahun. Jika ternyata setelah diteliti umur benda tersebut adalah 2610 tahun, maka berat awal benda tersebut adalah berapa gram? Oke, diingat kembali untuk rumus peluruhannya. NT sama dengan N0 kali dengan setengah pangkat T per T1 atau waktu paruhnya. Kita tentukan dulu untuk waktunya 2610. Oke. 2610 dibagi dengan 870, ini hasilnya sama dengan 3. Dengan kata lain, NT-nya 8 ya, setelah meluruh sisanya 8. Yang ditanyakan adalah masa awal. N0 sama dengan setengah pangkat dengan 3. 8 sama dengan N0 kali dengan 1/8 atau N0 sama dengan 64. Dengan kata lain, massa awalnya, bukan berat ya, massa awalnya sama dengan 64 gram. Nah, seperti itu untuk pembahasan dari PAS Matematika Minat kelas 10 bab eksponen dan logaritma. Terima kasih.